Selamat datang di Cahaya Cerita, tempat di mana kisah-kisah drama penuh makna dan inspirasi hadir untuk menemani hari-hari Anda. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Kilauan. Hujan deras mengguyur pinggiran kota tanpa ampun. Jalanan becek penuh genangan air. Pepohonan bergoyang diterpa angin kencang. Di salah satu sudut jalan yang sepi, tampak sebuah pohon besar yang sudah rapuh, hampir roboh. Di bawahnya, dua anak kecil duduk meringkuk. Tubuh mereka basah kuyup. Pakaian lusuh melekat di kulit tipis mereka. Anak itu bernama Raffi, kakak berusia 12 tahun, dan adiknya, Laila, yang baru 7 tahun. Wajah keduanya pucat. Bibir membiru menahan dingin. Perut mereka kosong berhari-hari. Hanya diisi sisa air hujan dan potongan roti basi yang pernah mereka temukan di jalan beberapa waktu lalu. Raffi berusaha keras menutupi tubuh adiknya dengan tangannya, melindunginya dari tetes hujan yang menusuk. Meski dirinya sendiri kedinginan, ia lebih memilih menanggung rasa sakit daripada melihat Laila menderita. "Bertahanlah, Laila, sebentar lagi hujannya reda," bisik Raffi lirih, meski ia sendiri tak yakin kapan hujan itu akan berhenti. Laila menggigil. Matanya berkaca-kaca. "Kak, aku lapar. Perutku sakit," ucapnya pelan. Hati Raffi serasa diremas. Ia ingin sekali memberikan makanan pada adiknya, tapi ia tak punya apa-apa lagi. Semua barang peninggalan ibu mereka yang dahulu masih tersisa sudah habis dijual untuk sekedar membeli makanan. Kini, mereka benar-benar hanya punya pakaian yang melekat di badan. Di kejauhan, rumah-rumah penduduk desa terlihat samar. Dari jendela yang terbuka, tampak cahaya lampu yang hangat, suara orang-orang bercengkerama, dan aroma masakan yang menguar hingga ke jalan. Semua itu bagai tamparan bagi Raffi. Ia ingin sekali mengetuk salah satu pintu rumah itu, meminta belas kasihan, tapi rasa takut dan harga diri menahannya. Ia ingat pesan terakhir almarhum ibunya sebelum meninggal. "Raffi, jaga adikmu baik-baik. Jangan pernah menyerah. Allah akan selalu bersama kalian." Pesan itu selalu menjadi penguatnya, meski setiap hari kenyataan membuat langkahnya semakin berat. Angin malam semakin dingin. Tubuh Laila kian lemah. Ia menyandarkan kepalanya di bahu sang kakak. "Kak, kalau ibu masih ada, kita nggak akan seperti ini ya?" tanyanya dengan suara bergetar. Raffi terdiam. Dadanya terasa sesak. Ia menahan air mata agar tidak jatuh di hadapan adiknya. "Ibu sudah bersama Allah. Laila, kita harus kuat. Ya, ibu pasti nggak mau lihat kita menyerah." Suasana jalan itu begitu kontras. Di satu sisi, ada kehidupan yang hangat di rumah-rumah penduduk. Di sisi lain, ada dua anak kecil yang terasing, berjuang sendirian melawan lapar dan dingin. Seolah dunia tidak peduli dengan keberadaan mereka. Raffi menatap ke langit yang gelap. Hujan masih mengguyur deras. Dalam hatinya, ia berdoa lirih. "Ya Allah, kalau memang masih ada orang baik di dunia ini, tolonglah kami. Aku tidak peduli kalau aku harus menahan lapar. Asal adikku bisa makan dan tetap hidup. Jangan biarkan aku kehilangannya. Ya Allah." Doa itu hanya berbisik dalam hati, tenggelam dalam suara hujan dan angin malam. Namun, bagi seorang anak kecil yang sudah kehilangan segalanya, doa itu adalah satu-satunya harapan. Malam semakin larut. Hujan belum reda. Raffi semakin lemah. Tapi ia tetap menggenggam tangan adiknya erat-erat. Dalam hatinya ia terus mengulang kata-kata yang sama. "Bertahanlah, Laila. Kakak tidak akan meninggalkanmu. Kita pasti akan menemukan jalan pulang." Hujan malam itu masih deras. Seolah langit pun turut menangisi nasib dua anak yatim kecil yang berjuang sendirian. Raffi semakin lelah. Matanya hampir terpejam. Sementara Laila semakin sering mengeluh lapar. Angin dingin menusuk hingga ke tulang, membuat tubuh kecil mereka semakin gemetar. Di tengah keheningan jalan yang hanya diiringi suara air hujan, tiba-tiba terdengar langkah tergesa-gesa mendekat. Suara cipratan air menandakan seseorang sedang berlari, berusaha melawan derasnya hujan. "Ya Allah, astagfirullah. Anak siapa ini?" Suara seorang perempuan muda terdengar jelas.
Penuh kepanikan, Raffi menoleh lemah. Samar-samar ia melihat sosok seorang gadis muda mengenakan baju sederhana. Wajahnya cemas, napasnya terengah. Tangannya memegang payung dan sehelai selendang yang sudah basah di ujungnya. Gadis itu bernama Aisyah, putri seorang petani miskin yang tinggal tidak jauh dari jalan itu. Ia baru saja pulang dari warung, dan tak sengaja melihat dua sosok kecil meringkuk di bawah pohon hampir tumbang. Tanpa pikir panjang, ia langsung mendekat. "Kalian kenapa di sini?" "Astaga, kalian basah kuyup," seru Aisyah. Ia segera merunduk, menyelimuti tubuh Laila dengan selendangnya, lalu menutupi kepala Raffi dengan payungnya. Raffi berusaha membuka mulut, ingin menjawab, tapi tubuhnya terlalu lemah. Pandangannya berkunang-kunang, kepalanya pusing, dan dalam sekejap tubuhnya ambruk. "Kakak!" teriak Laila panik. Aisyah menahan tubuh Raffi agar tidak jatuh ke tanah. Wajahnya semakin pucat. "Ya Allah, jangan sampai terlambat. Aku harus segera membawa mereka pulang." Dengan penuh perjuangan, ia menggendong tubuh Raffi yang lemah sambil menggandeng tangan kecil Laila. Di tengah derasnya hujan, langkahnya terhuyung, tapi semangatnya tak surut. Ia tahu, jika ia biarkan mereka di situ semalaman, nyawa mereka bisa melayang. Sesampainya di rumah kayu sederhana miliknya, Aisyah segera membaringkan Raffi di tikar yang lusuh namun bersih. Ia lalu menyalakan tungku, menghangatkan air, dan menggosok tubuh kedua anak itu dengan kain agar mereka tidak kedinginan. Tak lama kemudian, aroma nasi hangat dan sayur sederhana tercium. Aisyah menyiapkan sepiring nasi dengan telur dadar, makanan yang mungkin sangat sederhana baginya, tapi luar biasa berharga bagi dua anak yatim itu. Saat Raffi membuka matanya, ia terkejut. Ia tidak lagi berada di jalan basah yang dingin, melainkan di sebuah ruangan kecil namun hangat. Di sampingnya, Laila duduk sambil menggenggam tangannya. Aisyah tersenyum lembut. "Alhamdulillah, kamu sudah sadar. Tenang saja, kalian aman sekarang," kata Aisyah pelan. Raffi masih bingung, bibirnya bergetar. Kami di mana?" tanyanya lemah. "Di rumahku," jawab Aisyah sambil menyodorkan makanan. "Makanlah dulu. Kalian pasti sangat lapar." Laila menatap kakaknya dengan mata berbinar, ragu untuk mengambil makanan di hadapannya. Raffi pun sempat menahan diri, tapi suara perutnya yang keroncongan tidak bisa disembunyikan. Dengan tangan gemetar, ia menyuapkan sesuap nasi ke mulut Laila terlebih dahulu. Wajah Laila langsung berubah cerah. Air matanya jatuh sambil tersenyum. "Kak, enak sekali," katanya polos. Melihat itu, Aisyah ikut berkaca-kaca. Ia tidak menyangka dua anak kecil ini bisa begitu bersyukur hanya dengan sepiring nasi sederhana. Raffi kemudian makan perlahan, masih dengan rasa sungkan. Setelah beberapa suap, tubuhnya mulai terasa hangat kembali. Ia menatap Aisyah, lalu berkata lirih, "Terima kasih. Kalau bukan karena kakak, mungkin kami..." Suaranya tercekat, tidak sanggup melanjutkan. Aisyah menggeleng lembut. "Jangan berkata begitu. Allah yang mempertemukan kita. Aku hanya menjalankan kewajiban sebagai sesama manusia." Malam itu, hujan di luar masih turun deras. Namun, di rumah kayu kecil itu, suasana begitu berbeda. Ada kehangatan, ada rasa aman, ada kasih sayang yang sempat hilang dari kehidupan dua anak yatim itu. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Raffi dan Laila bisa tidur dengan perut kenyang dan hati tenang. Raffi menatap adiknya yang mulai terlelap, lalu menatap Aisyah yang sibuk membereskan piring. Dalam hatinya, ia berbisik, "Mungkin inilah jawaban doa-doaku tadi. Allah mengirimkan seseorang untuk menolong kami." Di meja makan kayu yang sederhana, aroma nasi hangat dan sayur bening memenuhi ruangan kecil itu. Raffi dan Laila menyantap makanan dengan lahap, meski tangan mereka masih gemetar karena lapar yang sudah terlalu lama mereka tahan. Aisyah duduk di seberang, memperhatikan dengan hati lega. Ada rasa haru yang menyelusup di dadanya melihat dua anak kecil itu begitu polos, begitu rapuh, namun masih berusaha kuat. Namun tiba-tiba, matanya terpaku pada sesuatu yang menggantung di leher Raffi. Sebuah kalung tua,
berwarna keemasan meski sudah pudar dimakan usia. Kalung itu sederhana, hanya berupa liontin berbentuk lingkaran kecil. Namun ada sesuatu yang membuat Aisyah tertegun. Jantungnya berdetak cepat tanpa ia mengerti mengapa. Kalung ini, suaranya lirih, tapi cukup jelas terdengar. Dari mana kamu mendapatkannya, Raffi? Tanyanya, mencoba setenang mungkin. Raffi spontan menunduk. Tangannya meremas liontin itu. Ada keraguan dalam matanya. Sesaat ia ragu apakah harus bercerita atau tidak. Namun tatapan lembut Aisyah memberinya rasa aman. Dengan suara pelan, ia menjawab, "Kalung ini milik ibu kami. Sebelum meninggal, ibu sempat bilang agar aku jangan pernah melepasnya, apapun yang terjadi." Aisyah terdiam. Kata-kata Raffi membuat hatinya semakin berdebar. Perlahan ia meminta, bolehkah aku melihatnya lebih dekat?" Dengan sedikit ragu, Raffi melepas kalung itu dan menyerahkannya ke tangan Aisyah. Gadis desa itu menggenggamnya, lalu memutar liontin kecil itu. Saat melihat ukiran samar di bagian belakang, matanya langsung membesar. Bibirnya bergetar, hampir tak percaya dengan apa yang ia lihat. Tertulis satu nama dengan ukiran halus yang sudah agak pudar. Arsyad. Nama itu bagai kilat yang menyambar pikirannya. Ia pernah mendengarnya, bahkan sangat jelas. Aisyah mengingat kembali sebuah siaran radio beberapa waktu lalu, ketika seluruh desa membicarakannya. Seorang pengusaha besar, Arsyad Pratama, seorang konglomerat yang dikenal dermawan, namun menyimpan duka mendalam. Bertahun-tahun lalu, ia kehilangan keluarganya dalam kecelakaan tragis di jalan tol. Hingga kini, kabar itu masih sering diperbincangkan. Aisyah menelan ludah, berusaha menenangkan diri. "Raffi, apa kamu tahu siapa itu Arsyad?" tanyanya hati-hati. Raffi menggeleng pelan. "Tidak, aku hanya tahu. Kalung ini sangat berharga bagi ibu. Dia selalu bilang, suatu hari mungkin ada orang yang mengenali kalung ini. Tapi, aku tidak mengerti maksudnya." Laila yang duduk di samping kakaknya ikut menimpali dengan suara polosnya. "Ibu selalu bilang, kalung ini adalah tanda kalau kami masih punya keluarga di luar sana." Mata Aisyah mulai berkaca-kaca. Ia menatap kedua anak itu dengan perasaan campur aduk. Hati kecilnya yakin, ada sesuatu yang besar di balik keberadaan mereka. Tidak mungkin kalung itu kebetulan sama dengan nama seorang konglomerat yang kehilangan keluarganya. Namun di sisi lain, ia juga tak ingin memberi harapan kosong kepada Raffi dan Laila. Ia tahu, anak-anak itu sudah cukup menderita. Jika ia salah, luka mereka akan semakin dalam. Dengan lembut, Aisyah mengembalikan kalung itu. "Kalung ini memang istimewa. Jaga baik-baik ya, Raffi. Jangan pernah lepaskan." Raffi mengangguk, menggenggam kalung itu erat, lalu memakainya kembali di lehernya. "Ibu selalu bilang begitu," bisiknya. Malam itu, setelah Raffi dan Laila terlelap di tikar kecil, Aisyah duduk sendirian di dekat lampu minyak yang redup. Pandangannya kosong, pikirannya melayang. "Arsyad Pratama," ia berbisik pelan, seolah mencoba meyakinkan diri. Apakah mungkin mereka ada hubungannya? Ia tahu, jalan yang terbentang di depan pasti tidak mudah. Jika benar dugaan ini, maka hidup dua anak yatim itu bisa berubah selamanya. Namun, bagaimana caranya membuktikan? Bagaimana ia bisa menghubungkan dua anak kecil yang malang ini dengan seorang konglomerat besar yang bahkan mungkin tidak tahu kalau keluarganya masih menyisakan keturunan? Di dalam hatinya, Aisyah berjanji satu hal. Ia tidak akan membiarkan rahasia kalung itu hilang begitu saja. Karena mungkin kalung tua itu adalah kunci takdir yang bisa membuka pintu kehidupan baru bagi Raffi dan Laila. Matahari baru saja naik. Sinarnya menembus celah pepohonan basah sisa hujan semalam. Aisyah melangkah cepat melewati jalanan becek yang penuh lumpur. Tangannya menggenggam erat sebuah kalung tua. Nafasnya terengah, bukan karena lelah, melainkan karena jantungnya berdetak terlalu kencang. Ia tahu, hari ini ia akan mencari jawaban atas misteri yang semalam membuatnya nyaris tak bisa tidur. Setibanya di rumah kayu besar yang terletak di ujung kampung, Aisyah mengetuk pintu pelan. "Assalamualaikum."
Pak RT? Suaranya sedikit bergetar. Tak lama, seorang pria berusia sekitar 50 tahun muncul. Rambutnya sudah beruban sebagian, namun wajahnya tetap teduh. Dialah Pak Hasan, ketua RT yang dihormati warga karena pengetahuannya tentang sejarah kampung dan juga hubungannya dengan banyak tokoh penting di luar desa. Aisyah, pagi-pagi begini ada apa? Tanyanya heran. Dengan hati-hati, Aisyah mengeluarkan kalung itu dari genggamannya. Pak, saya ingin tanya soal benda ini. Apakah Bapak mengenalnya? Begitu mata Pak Hasan jatuh pada liontin tua itu, wajahnya seketika berubah. Dari yang semula tenang, kini terlihat tegang dan pucat. Tangannya meraih kalung itu dengan hati-hati, seakan benda itu terlalu rapuh untuk disentuh. Ia membolak-baliknya, lalu menghela napas panjang. Subhanallah, gumamnya pelan. Dari mana kau mendapatkannya, Nak? Aisyah menelan ludah. Kalung ini dipakai oleh Raffi, anak yatim yang kemarin saya tolong bersama adiknya, Laila. Mereka bilang ini peninggalan dari ibu mereka yang sudah meninggal. Pak Hasan terdiam lama. Matanya berkaca-kaca, seolah sedang dibawa kembali ke masa lalu. Kalung ini, aku sangat mengenalnya. Dulu, ini adalah milik keluarga besar Arsyad Pratama. Aisyah membeku di tempatnya. Nama itu kembali membuat jantungnya berdegup tak karuan. Pak Hasan melanjutkan dengan suara berat. Kau pasti pernah dengar berita lama. Sekitar 10 tahun lalu, keluarga Arsyad mengalami kecelakaan tragis di jalan tol. Mobil mereka masuk jurang dan terbakar. Istrinya ditemukan meninggal. Tapi, ada kabar simpang siur soal anak-anaknya. Banyak yang bilang mereka ikut meninggal. Tapi anehnya, jenazah 2 anak itu tak pernah ditemukan. Sejak saat itu, Pak Arsyad hidup sendiri, bagai bayangan tanpa cahaya. Kata-kata itu membuat lutut Aisyah hampir lemas. Ia meremas rok panjangnya, mencoba mengendalikan rasa gemetar yang menjalar di tubuhnya. Jadi, Bapak pikir, Raffi dan Laila? Pak Hasan menatapnya tajam, namun penuh belas kasih. Ada kemungkinan besar, Aisyah. Sangat besar. Kalung ini bukan kalung biasa. Dulu, aku pernah melihat langsung ketika istri Pak Arsyad memakainya saat menghadiri acara desa. Kalung dengan ukiran nama di belakangnya, hanya milik keluarga mereka. Aisyah terdiam. Air matanya hampir jatuh, membayangkan 2 anak malang yang ia temukan kedinginan di bawah pohon kemarin. Mereka mungkin bukan sekadar anak yatim piatu tanpa harapan. Mereka bisa jadi adalah pewaris keluarga yang selama ini dianggap telah tiada. Pak Hasan menghela napas panjang. Kalau memang benar, Aisyah, maka kau harus berhati-hati. Ini bukan perkara kecil. Kita bicara tentang seorang konglomerat besar. Jangan sampai anak-anak itu terluka lagi karena harapan yang keliru. Tapi, kalau benar, ini adalah takdir yang luar biasa. Aisyah mengangguk. Hatinya bulat. Saya mengerti, Pak. Justru karena itulah saya datang ke sini. Saya tidak ingin salah langkah. Tapi saya juga tidak tega membiarkan mereka terus hidup dalam penderitaan. Sementara ayah mereka mungkin masih mencarinya. Pak Hasan menatap Aisyah dengan kagum. Kau punya hati mulia. Nak, kalau begitu, kau harus mencari cara untuk mempertemukan mereka dengan Pak Arsyad. Hanya dia yang bisa memastikan kebenarannya. Hening sejenak memenuhi ruangan. Aisyah menggenggam kembali kalung itu dengan erat. Dalam hatinya, ia berjanji tidak akan membiarkan kesempatan ini hilang begitu saja. Raffi dan Laila berhak tahu siapa mereka sebenarnya. Berhak merasakan kasih sayang seorang ayah yang selama ini hilang. Saat ia pamit dari rumah Pak Hasan, langkahnya terasa lebih mantap. Meski jalan ke depan mungkin penuh tantangan, Aisyah yakin ini adalah awal dari takdir besar yang Allah gariskan. Hari itu, ia bersumpah, ia akan membawa Raffi dan Laila kembali ke pelukan ayah mereka, apapun rintangannya. Langkah kaki Aisyah terhenti di depan sebuah rumah besar yang tampak angker karena ditinggalkan terlalu lama. Ket dindingnya sudah mengelupas, pagar besi berkarat, dan rerumputan liar tumbuh tinggi tak terurus. Rumah itu seolah menyimpan kenangan yang terjebak di masa lalu.
Aisyah menarik napas panjang, menatap papan kecil yang tergantung miring di samping pintu. Tulisan sederhana dengan cat hitam hampir pudar. Untuk informasi rumah ini hubungi 0812XXXXXXX. Jantungnya langsung berdetak lebih cepat. Nomor itu mungkin adalah satu-satunya jalan untuk menemukan sosok yang selama ini hanya ia dengar dari cerita dan kabar orang, Arsyad Pratama. Dengan tangan gemetar, Aisyah meraih ponsel tuanya. Jemarinya bergetar saat mengetik angka demi angka. Beberapa kali ia salah tekan karena gugup, hingga akhirnya berhasil menekan tombol panggil. Nada sambung. Aisyah berbisik lirih, dadanya sesak. Waktu seakan berjalan lambat. 1 dering, 2 dering, 3 dering. Aisyah hampir ingin menutup telepon karena takut jika orang yang ia hubungi bukanlah orang yang ia maksud. Tapi pada dering keempat, sebuah suara parau terdengar. "Halo, siapa ini?" Aisyah langsung membeku. Suara itu berat, penuh lelah, namun juga menyimpan luka yang dalam. "Pak, apakah ini Bapak Arsyad?" Suara Aisyah bergetar, hampir tak keluar. Hening sejenak. Di seberang sana, terdengar tarikan napas berat. Seakan nama itu sudah lama tak dipanggil oleh orang asing. "Iya, saya Arsyad. Siapa kamu?" Air mata Aisyah hampir jatuh. Ia tahu, ini bukan waktu untuk ragu. Dengan segenap keberanian, ia berkata, "Pak, saya tahu di mana anak-anak Bapak berada." Telepon seketika hening. Tidak ada suara. Hanya napas yang tercekat. Lalu, samar terdengar isak tertahan. "Ah, apa yang kamu katakan? Anak-anakku?" Suara itu bergetar, penuh harap sekaligus takut. "Mereka hidup." Aisyah menutup mulutnya, menahan tangis yang ingin pecah. "Iya, Pak, mereka hidup. Saya menemukannya kemarin di pinggir kota." Seorang anak laki-laki bernama Raffi, usianya sekitar 12 tahun, dan adiknya Laila, 7 tahun. Mereka memakai sebuah kalung dengan ukiran nama Bapak di belakangnya. Tangisan di seberang sana semakin jelas. Suara lelaki yang selama ini digambarkan sebagai konglomerat tangguh, kini terdengar rapuh. Seperti seorang ayah yang kehilangan segalanya lalu tiba-tiba menemukan kembali cahaya. Ya Allah, syukur pada MU." Suaranya pecah diikuti isak. "Bertahun-tahun aku mencarinya. Aku sudah hampir kehilangan harapan. Orang-orang bilang mereka mati, tapi hatiku selalu menolak percaya. Dan kini, kau bilang mereka hidup? Kau benar-benar yakin itu anak-anakku?" Aisyah mengangguk, meski tahu lelaki itu tak bisa melihatnya. "Saya yakin, Pak. Wajah mereka mirip sekali dengan almarhumah istri Bapak. Dan kalung itu, saya rasa cukup membuktikan." Lama sekali Arsyad terdiam. Lalu suaranya terdengar lagi. Kali ini lebih mantap meski masih terisak. "Nak, di mana kau sekarang? Tolong, izinkan aku menemuinya. Aku tidak peduli apapun. Aku hanya ingin memeluk anak-anakku lagi." Aisyah menatap rumah tua yang berdiri muram di hadapannya, lalu menjawab, "Besok, Pak. Saya akan membawa Raffi dan Laila ke tempat yang aman. Kita bisa bertemu di masjid besar kota. Itu tempat yang tenang, dan saya yakin anak-anak akan merasa lebih nyaman di sana." Baik, Nak. Besok, jangan biarkan mereka pergi kemanapun. Jagalah mereka, meski hanya 1 malam lagi. Aku akan menyiapkan segalanya. Dan, terima kasih. Kau adalah penyelamatku. Aku tak tahu harus bagaimana membalasmu." Telepon terputus, namun kata-kata itu masih menggema di telinga Aisyah. Tangannya gemetar memegang ponsel. Air matanya menetes tanpa bisa ia tahan. Ia tahu, besok akan menjadi hari yang mengubah segalanya. Hari ketika 2 anak kecil yang terlunta akan kembali ke pelukan ayah mereka. Hari ketika sebuah keluarga yang dianggap hilang akan terajut kembali. Namun jauh di lubuk hatinya, Aisyah juga sadar, semakin besar kebahagiaan yang menunggu, semakin besar pula ujian yang akan datang. Pagi itu, udara terasa lebih hangat dari biasanya. Aisyah sudah menyiapkan Raffi dan Laila sejak subuh.
Ia berusaha menenangkan kedua anak itu yang masih terlihat bingung. Raffi terus menggenggam tangan adiknya, sementara Laila beberapa kali bertanya dengan suara lirih, "Kak, apa benar ayah kita masih hidup?" Raffi tidak tahu harus menjawab apa. Ia hanya menatap kalung di lehernya dan berbisik, "Kita lihat saja nanti." Suara mesin mobil mendekat terdengar dari kejauhan. Dari balik jendela rumah kayu, Aisyah melihat sebuah mobil hitam berhenti perlahan di depan halaman. Pintu mobil terbuka, dan keluarlah seorang pria parubaya dengan setelan sederhana. Wajahnya tampak lelah. Matanya sembab seperti sudah bertahun-tahun digelayuti kesedihan. Namun ketika matanya jatuh pada dua anak yang berdiri di teras, langkahnya langsung gontai, seolah seluruh kekuatan dalam tubuhnya hilang. Dialah Arsyad Pratama. "Ya Allah!" Suaranya bergetar, hampir tercekik oleh tangis. "Anak-anakku!" Tanpa pikir panjang, ia berlari kecil lalu berlutut di hadapan Raffi dan Laila. Tangannya gemetar saat menyentuh wajah mereka, memastikan bahwa yang ia lihat bukan mimpi. Air matanya mengalir deras, menetes ke tanah. "Anak-anakku, kalian masih hidup. Bertahun-tahun ayah mencarimu. Ayah tidak pernah berhenti berharap." Raffi mundur setapak, hatinya diliputi ragu. Ingatannya tentang ayah sudah samar, sebagian besar waktunya dihabiskan di jalanan, berusaha bertahan hidup bersama Laila. Namun ketika Arsyad mengusap kepalanya dengan lembut, sentuhan itu begitu hangat dan familiar, seakan membuka kembali memori lama yang hampir hilang. Raffi menahan napas. Ada sesuatu di dalam dirinya yang perlahan luluh. "Ayah?" Suaranya lirih, hampir tak terdengar. Arsyad mengangguk dengan tangis yang semakin pecah. "Iya, Nak, ayahmu. Aku tak pernah berhenti mencarimu." Laila yang sejak tadi hanya terdiam, akhirnya tak kuasa lagi menahan haru. Ia langsung memeluk erat tubuh Arsyad, menangis terseduh di dadanya. "Ayah, aku kangen." Arsyad memeluk keduanya sekaligus. Tak peduli tubuhnya gemetar hebat. Ia menutup mata, merasakan detak jantung anak-anaknya yang selama ini ia kira sudah tiada. Air matanya mengalir tanpa henti, bercampur dengan tangis bahagia Raffi dan Laila. Aisyah berdiri di sudut ruangan, ikut meneteskan air mata. Pemandangan itu begitu menggetarkan hatinya. Bertahun-tahun keluarga ini tercerai-berai karena tragedi, dan kini Allah mempertemukan mereka kembali dengan cara yang tak terduga. Suasana rumah sederhana itu penuh dengan tangis haru. Tidak ada kata-kata lain yang bisa menggambarkan selain keajaiban. Setelah beberapa lama, Arsyad mengusap mata dan menatap kedua anaknya dengan penuh cinta. "Kalian pasti sudah menderita selama ini. Maafkan ayah, karena tidak bisa melindungi kalian. Mulai sekarang, ayah janji, kalian tidak akan pernah merasa sendirian lagi." Raffi menggenggam tangan ayahnya, meski matanya masih berkaca-kaca. "Kami hanya ingin ada yang menjaga kami. Ayah, kami tidak butuh banyak. Hanya ingin ada rumah untuk pulang." Kata-kata sederhana itu membuat dada Arsyad semakin sesak. Ia memeluk Raffi lebih erat, lalu mencium kening Laila. "Rumah kita akan kembali utuh. Nak, kita akan bersama lagi, seperti dulu. Ayah tidak akan pernah melepaskan kalian." Tangis mereka kembali pecah, tapi kali ini bukan tangis kesedihan. Itu adalah tangis kebahagiaan yang lahir dari rasa kehilangan panjang yang akhirnya terobati. Aisyah hanya bisa tersenyum sambil menyeka air matanya. Dalam hati, ia berbisik syukur. Ia sadar, usahanya untuk membawa kalung itu ke Pak RT, menelusuri nomor di rumah tua, hingga akhirnya menghubungi Arsyad, tidak sia-sia. Semua jerih payahnya terbayar dengan momen penuh keajaiban ini. Di luar, hujan yang sempat mengguyur deras kini berhenti. Langit tampak cerah, seolah ikut merayakan kembalinya keluarga yang telah lama tercerai-berai. Pertemuan ini hanyalah awal. Masih ada cerita panjang menunggu, terutama kabar tentang Ibu Raffi dan Laila yang masih misterius. Namun untuk saat ini, biarlah mereka larut dalam kebahagiaan yang telah lama direnggut oleh takdir. Kebahagiaan yang memenuhi rumah kayu sederhana itu ternyata belum sempurna. Raffi masih menatap ayahnya dengan mata basah.
Hatinya diliputi rindu yang lebih dalam. Setelah sekian lama hidup tanpa orang tua, kini ia menemukan sosok ayah. Namun satu pertanyaan masih menggantung di dadanya. Ayah, Raffi bersuara lirih, suaranya bergetar. Bagaimana dengan ibu? Bukankah beliau masih hidup? Pertanyaan itu membuat suasana seketika hening. Laila pun menoleh ke arah ayahnya dengan tatapan penuh harap. Arsyad terdiam lama, napasnya berat, seolah menahan sesuatu yang sulit diungkapkan. Tangannya meremas lututnya sendiri, mencoba mencari keberanian. Akhirnya, dengan suara yang hampir pecah, ia berkata, "Anak-anakku, ayah pernah mencarinya. Ibu kalian memang selamat dari kecelakaan itu. Tapi, ia kehilangan ingatan. Saat kabar itu sampai ke ayah, jejaknya sudah hilang. Ayah mencari ke banyak tempat, tapi tidak pernah menemukannya lagi." Air mata menetes di pipi Laila. "Jadi, ibu benar-benar ada? Dia masih hidup?" Arsyad mengangguk. Wajahnya penuh luka yang sudah bertahun-tahun ia pendam. "Ya, nak, tapi ayah tak tahu di mana ia sekarang." Raffi mengepalkan tangannya. Ada harapan baru yang menyala di matanya. "Kalau begitu, kita harus mencarinya. Tidak peduli betapa sulitnya. Kita sudah dipertemukan kembali. Ayah, mungkin ini pertanda bahwa Allah juga ingin kita bertemu dengan ibu." Aisyah yang sejak tadi mendengarkan, kini maju selangkah. Matanya berbinar, penuh tekad. "Benar, Pak Arsyad. Tidak ada kata terlambat untuk menyatukan keluarga. Kalau Bapak berkenan, izinkan saya membantu. Saya akan menemani Raffi dan Laila mencari ibunya. Kita tidak boleh menyerah." Kata-kata Aisyah terasa menyalakan semangat di ruangan itu. Arsyad menatapnya lama, kemudian mengangguk perlahan. "Kamu benar, nak. Mungkin selama ini aku terlalu larut dalam putus asa. Tapi sekarang aku tidak sendirian lagi. Mari kita cari bersama-sama." Malam itu, untuk pertama kalinya sejak lama, ada cahaya harapan yang begitu jelas. Mereka duduk berempat, membicarakan rencana. Arsyad menceritakan kabar terakhir yang pernah ia dengar. Ada seorang wanita tanpa identitas yang tinggal di sebuah panti asuhan di kota lain. Saat itu ia mendengar samar, tetapi belum sempat ia telusuri lebih jauh karena keadaannya yang semakin sulit. Raffi menggenggam tangan Laila erat-erat. "Kakak janji, kita akan menemukan ibu. Kita akan berkumpul lagi seperti dulu." Laila mengangguk dengan mata yang berbinar. Ia memeluk ayahnya erat, seakan tak ingin melepas. Keesokan paginya, perjalanan panjang dimulai. Arsyad menyiapkan mobilnya, sementara Aisyah membantu mengemas sedikit bekal. Udara pagi terasa sejuk. Matahari baru saja muncul dari ufuk timur. Jalanan tanah yang basah sisa hujan malam tadi seakan memberi pertanda bahwa perjalanan mereka tidak akan mudah, tapi penuh makna. Mobil melaju meninggalkan desa kecil itu. Raffi dan Laila duduk di kursi belakang, saling menggenggam tangan. Mata mereka penuh harap, meski juga cemas. Aisyah duduk di samping mereka, sesekali menoleh dan memberi senyuman menenangkan. Sementara itu, Arsyad memegang kemudi dengan erat. Wajahnya tegang, namun ada tekad kuat di balik sorot matanya. Ia tahu, mungkin inilah kesempatan terakhir untuk menemukan istrinya. "Ya Allah," bisiknya dalam hati, "jika memang Engkau takdirkan kami untuk bersama kembali, maka tunjukkanlah jalan ini. Satukanlah keluarga kami dengan kasih MU." Sepanjang perjalanan, mereka saling bercerita tentang kenangan samar masa lalu. Laila ingat samar wajah lembut seorang wanita yang selalu menyanyikan doa pengantar tidur. Raffi mengingat aroma harum masakan yang selalu tercium dari dapur rumah mereka dulu. Potongan-potongan kenangan itu semakin menguatkan keyakinan bahwa sang ibu memang masih hidup dan menanti untuk ditemukan. Hari itu, mereka memulai babak baru. Sebuah perjalanan panjang penuh doa, harapan, dan tekad. Mereka tahu mungkin jalan ini akan berliku, tapi satu hal pasti, mereka tidak sendiri lagi. Ada ayah, ada anak-anak, dan ada Aisyah yang setia menemani. Dan di ujung jalan, entah kapan,
Mereka percaya akan ada pelukan hangat seorang ibu yang selama ini mereka rindukan. Perjalanan panjang penuh doa dan harapan akhirnya mengantarkan mereka pada sebuah tempat yang tak pernah diduga. Di sudut kota yang sepi, berdiri sebuah panti sederhana. Dindingnya kusam, catnya terkelupas. Namun suasana di dalam penuh kehangatan manusia yang saling menguatkan. Aisyah, Raffi, Laila, dan Arsyad masuk dengan hati berdebar. Mereka ditemui seorang pengurus panti yang ramah, lalu ditunjukkan ke sebuah kamar kecil di pojok ruangan. Di sanalah seorang wanita duduk termenung di kursi kayu, menatap keluar jendela dengan pandangan kosong. Rambutnya sebagian memutih, wajahnya pucat, tapi sorot matanya menyimpan luka yang dalam. Dialah Maryam, ibu yang selama ini mereka cari. "Bu!" Suara Raffi tercekat saat melangkah mendekat. Laila menggenggam tangan kakaknya erat. Takut kalau semua ini hanya mimpi. Maryam menoleh perlahan. Tatapannya kosong, seakan berusaha mengenali wajah-wajah di depannya. Ia mengernyit, bibirnya bergetar. "Siapa kalian?" Suaranya lirih, penuh keraguan. Raffi menunduk, hatinya bagai diiris. Namun Laila yang masih polos langsung berlari dan memeluk pinggang wanita itu. "Ibu, ini Laila, anakmu." Tangisnya pecah, membasahi pakaian Maryam. Seketika tubuh Maryam gemetar. Ada sesuatu yang bergetar di dalam hatinya. Tangannya terangkat pelan, menyentuh kepala Laila yang kecil. Tiba-tiba, seperti potongan kaca yang berserakan mulai menyatu, kenangan-kenangan lama kembali berkelebat. Suara tawa anak-anaknya, pelukan hangat di sore hari, kalung kecil yang pernah ia sematkan di leher Raffi. Air matanya menetes deras. "Raffi, Laila, anak-anakku," ucapnya terbata-bata, memeluk keduanya dengan sekuat tenaga. Arsyad yang sejak tadi berdiri terpaku akhirnya melangkah maju. Suaranya parau, penuh penyesalan. "Maryam, ini aku, Arsyad, suamimu. Aku mencarimu bertahun-tahun, tak pernah berhenti." Maryam menoleh, memandang wajah lelaki yang kini dipenuhi garis usia. Perlahan, senyum tipis muncul di wajahnya, meski berlinang air mata. "Arsyad, kau benar-benar datang," katanya sambil menutupi wajahnya dengan kedua tangan, tak kuasa menahan tangis. Arsyad langsung memeluk istrinya. Tubuh mereka bergetar hebat, menyatu dalam pelukan penuh rindu setelah lama terpisahkan tragedi. Raffi dan Laila ikut merangkul mereka, hingga tercipta lingkaran pelukan keluarga yang penuh haru. Aisyah berdiri di sudut ruangan, matanya ikut berkaca-kaca. Ia sadar dirinya hanya gadis desa sederhana, namun hatinya diliputi rasa syukur tak terkira karena menjadi perantara bersatunya keluarga ini. Ia membisikkan doa dalam hati, semoga keluarga itu tak lagi tercerai-berai. Malam itu, keluarga Arsyad membawa Maryam pulang ke rumah besar mereka yang dulu kosong dan dingin. Kini rumah itu kembali hidup dengan tawa, doa, dan cinta. Di ruang tengah, Arsyad mengajak semua anggota keluarga duduk melingkar. Dengan suara bergetar, ia mengangkat tangannya. "Alhamdulillah, ya Allah, Engkau telah mengembalikan keluargaku. Setelah sekian lama aku hidup dalam kesepian, kini Engkau kembalikan semuanya padaku. Ampuni kelalaianku, dan bimbinglah kami agar selalu dalam ridha-Mu." Raffi, Laila, dan Maryam ikut menadahkan tangan. Air mata mereka jatuh membasahi sajadah yang terbentang. Bahkan Aisyah yang duduk sedikit jauh ikut berdoa, meski dalam hati ia berbisik lirih, "Ya Allah, terima kasih Engkau izinkan aku menjadi saksi rahmat-Mu yang begitu indah." Sejak malam itu, rumah besar Arsyad tak lagi sunyi. Setiap sudut dipenuhi tawa, doa, dan kehangatan. Keluarga yang sempat hilang kini dipersatukan kembali oleh rahmat Allah, dan kisah mereka menjadi pengingat bahwa keajaiban selalu mungkin terjadi bagi siapa saja yang tak pernah berhenti berharap.